Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan, khususnya nikmat kesempatan dan nikmat waktu yang Allah berikan. Kita masih bisa memperbaiki amalan kita. Kita masih bisa bertaubat. Kita masih bisa menambah dengan amalan-amalan saleh. Ini kesempatan besar. Dan ini kenikmatan yang agung, yang sering dilupakan oleh manusia. Sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia melupakannya, melalaikannya, yaitu al-sahhah wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Kaum muslim yang saya hormati, kita hidup di dunia sebentar, tidak lama. Ajal kita semakin hari semakin mendekat. Kematian terus mendekat, bertambah hari bertambah dekat, bertambah bulan bertambah dekat, bertambah tahun bertambah dekat. Maka sesungguhnya setiap kita melewati 1 tahun, yang harus diingat adalah kematian kita sudah mendekat 1 tahun. Artinya kesempatan yang kita miliki semakin sedikit. Kesempatan yang kita miliki semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Sebagaimana disebutkan hadisnya dalam riwayat Nasai dan juga Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah, wa sahahahu Syekh Al-Albani. Aksiru dzikra hadimal ladzat.
Perbanyaklah untuk mengingat. Hadim al-laddat. Makna hadim al-laddat adalah penghancur kenikmatan, penghancur kelezatan. Artinya menghentikan semua kenikmatan-kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu fata morgana. Seakan-akan nikmat, tetapi tidak ada kenikmatan yang hakiki di dunia ini. Setiap kenikmatan diiringi sebuah ancaman. Ancaman dalam artian efek samping yang jelek. Makan nikmat, tapi kalau kemudian melampaui batas, celaka dia, sakit dia. Demikian pula yang lainnya, selalu diiringi. Dari satu sisi nikmat, sisi lain lemah dia, capek dia. Itu dunia. Dan dikatakan pula fata morgana karena singkat waktunya, sebentar. Ketika nanti dibangkitkan manusia, mereka saling bertanya, berapa lama kita hidup di dunia? Yang satu menjawab, yauman au ba'da yaum, kayaknya sehari atau setengah hari. Yang lain menjawab, sa'atan min nahar, kita tidak hidup di dunia kecuali sesaat di siang hari. Yatakhafatuna bainahum in labithna illa yauma. Mereka saling berbisik, kayaknya kita tidak hidup di dunia kecuali sekejap, kita cuma sehari. Yang lain menjawab lagi, kayaknya 10 hari. Mereka merasa kalau hidup di dunia itu sebentar. Karena barakallahu fikum, dibandingkan dengan kehidupan yaumul qiyamah, dibandingkan dengan kehidupan setelah mati, maka kehidupan dunia ini gak ada apa-apanya. 100 tahun sekalipun, dan jarang sekali manusia umurnya 100 tahun. Paling 70, 80 selesai. Wassalam. Adapun di akhirat, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Di waktu yang seharinya seukuran 50.000 tahun, 50.000 tahun lamanya, maka sungguh kehidupan dunia berapa hari diukur dengan akhirat? Sepersekian ribunya. Kaum muslim yang saya hormati, maka hendaklah kita manfaatkan kesempatan ini, kesempatan hidup kita. Kita dalam keadaan hidup di dunia ini diberi oleh Allah kesempatan untuk bekal akhirat. Diberi oleh Allah kesempatan hidup untuk mencari akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah dengan apa yang Allah berikan kepada kamu di dunia ini, carilah negeri akhirat. Wabtaghi fima ataqallah. Carilah dengan apa yang Allah berikan padamu, negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Sekedar kamu bisa hidup, bisa makan, sehat, bisa berpakaian. Selebihnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Itu hikmah dari penciptaan Allah. Hikmah dari penciptaan manusia, hikmah dari penciptaan jin adalah untuk diperintah agar ibadah. Apakah manusia dibiarkan hidup di dunia kemudian bebas, mau berbuat apapun seenaknya? Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia dibiarkan di dunia, diciptakan oleh Allah dalam keadaan sudan, dalam keadaan sia-sia? Apa makna sia-sia? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ay la yu'mar wa la yunha. Tidak diperintah, tidak dilarang. Alhamdulillah. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sia-sia, tanpa diperintah, tanpa dilarang, tanpa diatur dengan syariat, tanpa ada aturan-aturan hukum? Itu namanya sia-sia. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia sia. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia sia-sia, abathan. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat lain, menyatakan, apakah kalian mengira anna khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un?
Apakah kami ciptakan kalian sia-sia dan kalian gak akan kembali kepadaku, kata Allah. Artinya kalian pasti akan kembali kepada Allah. Tidak akan sia-sia. Kalian diberi oleh Allah sebuah perintah agar beribadah kepadanya, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul i'malu fasayarallahu amalakum. Beramallah, Allah akan melihat amalan-amalan kalian. Dan Allah akan hisab, Allah akan hitung. Al-yawm al-amal wa ghadan al-hisab. Hari ini adalah amal dan besok perhitungan. Yani yaumul qiyamah. Akan ada hari perhitungan. Akan ada surga dan neraka. Akan ada yaumul hisab, yaumul jaza, hari pembalasan. Semua itu dipastikan ada oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita imani sebagai rukun dari rukun-rukun iman. Maka beberapa tahun lagi, atau mungkin beberapa bulan lagi, atau mungkin beberapa hari lagi kita mati dan kita akan menghadapi alam kubur, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man rabbuka? Ma dinuk? Wa man nabiyyuk?" Akan ditanya, apa agamamu, siapa Rabbmu, dan siapa nabimu. Dan niscaya orang-orang munafik, orang-orang yang hanya ikut-ikutan di dunia, orang-orang yang tidak yakin dengan agamanya, enggak bisa menjawab. Dan Allah kisahkan melalui lisan Rasulnya SAW. Rasulullah SAW berkata, nanti ketika mereka ditanya, "Man rabbuka? Man nabiyyuk?" atau "Ma dinuk?" dia tidak akan menjawab dan akan berkata, la adri. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku cuma mendengar manusia berkata sesuatu, aku cuma ikut. Aku hanya ikut mereka. Ini para munafiqin. Ini mereka-mereka para mudzabdzabin. Mereka-mereka yang muqallidin, yang hanya ikut-ikutan. Mereka berkata dalam kuburnya, la adri. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku dengar manusia berkata sesuatu, kemudian aku ikut mereka. Maka dipukullah dengan pukulan dari besi. Bimidrabin min hadid. Wa yusma', dan terdengar suara jeritannya oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Adapun binatang-binatang kadang mereka mendengar dan mereka terkejut dan kaget mereka, sedangkan manusia tidak mendengar. Kalau saja kata Nabi manusia diperdengarkan jeritan mereka, niscaya mereka semuanya akan tersungkur, gak sadarkan diri, akan pingsan seluruhnya. Kemudian dihimpit dengan bumi sampai ikhtalafat adla'uh, sampai bersilangan tulang rusuknya. Kaum muslimin yang saya hormati, itu baru ancaman adab kubur yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Fir'aun bahwa mereka diazab ila yaumi yub'atsun. Diazab, an-naru yu'raduna fiha aw yu'raduna 'alaihi. An-nar, neraka didekatkan kepadanya sampai hari kiamat. Apa maknanya itu? Maknanya adab kubur sebelum adab akhirat. Bagi siapa yang mukmin, maka kuburnya akan menjadi raudhatun min riyadil jannah. Adapun bagi siapa yang kafir, kuburannya menjadi hufratun min hufarin nar, belumbang dari belumbang-belumbang neraka. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Rasulullah SAW menyatakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat kematian. Mengingat kematian itu memiliki sekian banyak hikmah. Di antara hikmah yang sangat jelas adalah orang yang ingat mati akan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Adapun mereka yang tidak ingat mati, mereka selalu berpikirnya dunia dan dunia dan dunia. Saya belum punya mobil, saya belum punya rumah, saya masih kontrak, saya harus begini, saya harus begitu. Selalu berpikir tentang dunia karena mereka nggak ingat kalau besok dia akan mati. Dia nggak ingat kalau sebentar lagi dia akan masuk liang kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh bermegah-megahan, memperbanyak harta telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk liang kubur. Dia mendapatkan satu gunung emas,
masih ingin gunung yang kedua. Dia mendapatkan satu lembah harta, dia masih ingin lembah yang berikutnya. Sampai kapan? Sampai mulutnya tertutup dengan tanah. Sampai mulutnya dipenuhi dengan tanah. Baru dia tidak bisa lagi mengharap apa-apa dari dunia. Sudah datang hadimul ladzat, sudah datang sang penghancur kelezatan. Sudah datang hadim yang meruntuhkan segala macam kenikmatan dunia. Dan setelah itu terbuka pintu akhirat. Dimulai pintu akhirat dengan alam kubur, alam barzakh. Kemudian dibangkitkan yaumul qiyamah untuk dihisab. Dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian ditanya oleh Allah yaumul qiyamah. Ditanya, kenapa engkau berbuat begini, kenapa engkau berbuat begitu. Semuanya akan ditanya. Dan dia akan dihadapkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Enggak ada penterjemah antara dia dengan Allah. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanyakan, kenapa engkau berbuat seperti ini, kenapa engkau berbuat seperti itu. Setelah itu al-jaza, balasan, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau jelek dibalas kejelekan, kalau baik dibalas kebaikan. Kaum muslimin yang saya hormati, ini semua akidah yang harus diyakini oleh setiap mukmin, bahwa hidup bukan hanya kehidupan dunia, bahwa hidup ini memiliki kehidupan lain yang lebih kekal dan lebih sempurna. Digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kehidupan itu ada berbagai macam. Ada kehidupan bertemunya ruh dengan jasad di dalam rahim. Apakah hidup atau tidak hidup? Hidup, tapi serba terbatas. Dunianya hanya rahimnya. Gerakannya terbatas pula. Tapi mau dikatakan tidak hidup? Tidak bisa. Dia hidup. Punya jasad dan punya ruh. Ternyata dalam kehidupan rahim ini ada kehidupan yang lebih sempurna. Yaitu kehidupan di dunia. Ternyata dia lahir di dunia memiliki kehidupan lain. Yang dibandingkan dengan kehidupan rahim lebih sempurna. Ternyata di sana ada kehidupan lain setelah mati. Yaitu di alam barzakh. Yang itu tidak kita ketahui seperti apa. Dan bagaimana. Kata Ibnu Qayyim, itu juga kehidupan. Karena mereka mengalami pertanyaan, mereka mengalami siksaan kalau mereka kafir, mereka mengalami kebaikan-kebaikan di kuburnya kalau mereka mukmin. Itu semua menunjukkan kalau mereka memiliki kehidupan lain, yaitu kehidupan barzakh, alam barzakh. Setelah itu masih ada kehidupan yang berikutnya. Kehidupan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang paling sempurna, berkumpulnya roh dengan jasad. Yang paling sempurna adalah bertemunya roh dengan jasad di akhirat nanti. Di dunia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihi salam meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkanlah, aku ingin melihatmu. Kata Allah, lihatlah gunung itu. Kalau gunung itu tetap di tempatnya, engkau bisa melihatku. Kalau gunung itu runtuh, berarti engkau tidak akan bisa melihatku. Falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka. Ternyata ketika Allah menampakkan dirinya pada gunung, gunung itu hancur dulu. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa tersungkur pingsan, gak sadar diri. Ketika sadar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku enggak akan lagi meminta kepadamu apa yang aku tidak punya ilmunya. Itu kehidupan dunia. Tapi kehidupan di jannah nanti, ketika mereka Allah bangkitkan, Allah hisab dan masuk dalam surga, mereka akan mendapatkan kesempatan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kehidupan mereka ketika itu berbeda dengan kehidupan dunia. Lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan pada mereka, bukankah apa yang aku janjikan sudah aku penuhi? Kata mereka penduduk surga, bala, tentu ya Rabb. Alam tubayyid wujuhana,
Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka? Sampai Allah berfirman, maukah aku tambah? Kata mereka, tentu. Tambahan apa lagi ya Rabb? Maka Allah menyingkapkan tabirnya. Dan mereka seluruhnya memandang wajah Allah. Dan merasa lezat, merasa nikmat memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak sama dengan makhluk apapun. Tidak sama dengan manusia manapun. Tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Mereka merasa nikmat dan lupa dengan kenikmatan surga. Sampai Allah tutup kembali hijabnya. Dan mereka bernikmat-nikmat dengan surga sambil rindu kapan pertemuan dengan Allah lagi. Kapan bisa memandang wajah Allah lagi. Itu kehidupan akhirat. Maka kaum muslimin yang saya hormati, kalau kalian tidak percaya dengan kehidupan akhirat, seakan-akan engkau dalam rahim yang kecil nggak tahu ada kehidupan dunia. Yang ternyata ketika dia lahir baru dia tahu ternyata ada kehidupan lain. Demikian pula kehidupan dunia yang sebentar, yang Allah katakan sebagai fata morgana. Wa mal hayatud dunya, tidaklah hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang menipu, kata Allah. Mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu kalian, yang melupakan kalian pada akhirat. Disangka itu nikmat, ternyata itu adalah beban berat. Ada orang-orang kaya yang mengeluh dan menyatakan, sungguh kehidupanmu, hai orang miskin, betapa nikmatnya. Loh, kenapa? Karena ternyata dengan kekayaannya dia terbebani sekian beban yang memberatkan pikirannya, memberatkan hatinya, memberatkan badannya, hampir-hampir gak bisa tidur kecuali dengan menelan pil, dengan obat. Kasihan. Maka yang namanya kenikmatan adalah kenikmatan akhirah. Yang namanya kehidupan adalah kehidupan akhirat. Itu kehidupan yang hakiki. La aisha illa aisal akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ucapan siapa itu? Ucapan para sahabat ketika bekerja menggali parit bersama Rasulullah SAW. Ketika menggali Khandaq, dalam perang Khandaq. La aisha illa aisal akhirah. Enggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Loh, kehidupan dunia bagaimana? Kehidupan dunia enggak dianggap. Kenapa? Karena sebentar sekali dan setelah itu mati. Kamu mengumpulkan sekian banyak harta, kemudian mati. Tidak membawa apapun. Bahkan ke kuburnya hanya membawa dua helai kain, kafan. Apalagi? Campur kapur barus. Dengan kapas di matanya dan di mulutnya. Dengan kapas di seluruh lubang-lubangnya. Selesai. Habis itu tidak ada lagi. Hartamu, benda-benda yang kamu miliki, emas dan perakmu, kedudukanmu, tidak ada semuanya. Saudaramu, temanmu, kekasihmu yang mencintaimu pulang, nggak akan nemeni di kuburanmu. Setelah itu kan ditanya dengan malakul munkar wan nakir. Ditanya dengan pertanyaan man rabbuka, man nabiyyuk, dan gak mungkin akan bisa menjawab kecuali seorang mukmin. Kaum muslimin yang saya hormati, akan didatangi nanti oleh sesosok makhluk yang indah, yang sangat bagus paras wajahnya. Ketika ditanya, siapa kamu? Aku, amalanmu. Yang akan menemaninya adalah amalan solehnya. Adapun semua hartanya hilang. Bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak memiliki amalan saleh, atau mereka-mereka yang kafir, atau mereka-mereka yang na'udzubillah ala dhalal, di atas kesesatan. Yang datang adalah makhluk yang mengerikan. Siapa kamu? Aku melihat engkau adalah orang yang jelek, orang yang jahat. Aku adalah amalanmu sendiri. Dan itu diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat tentang al-kayyis,
Tahukah kamu siapa orang yang cerdas? Siapakah Al-Kayyis? Maka mereka menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Qala Al-Kayyis, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, siapa yang menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk nanti setelah mati. Berarti dia cerdas. Dalam riwayat yang lebih sahih, bahwasanya ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ayil mu'min afdal, mukmin yang seperti apa yang paling baik? Dijawab, ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Itu mukmin yang paling baik adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Qala fa ayyul mu'mini akyas, kalau begitu siapa orang beriman yang paling cerdas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra, muslim mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, yang paling banyak mempersiapkan untuk setelah kematian. Ulaikal akyas, ulaikal akyas. Merekalah orang-orang cerdas, merekalah orang-orang cerdas. Dikeluarkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam Fitan, dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani hasan. Orang yang cerdas, seorang mukmin yang cerdas adalah yang banyak mengingat kematian. Mukmin yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan untuk nanti kehidupan yang lebih panjang. Adapun mereka yang hanya mementingkan dunia, maka orang ini tidak cerdas, nggak bisa berhitung, nggak bisa mengerti. Alhamdulillah. Panjang mana sehari dengan 50.000 tahun? Nggak bisa menghitung panjang mana hari yang 24 jam dengan hari yang 50.000 tahun seharinya. Kalau orang cerdas akan melihat, ini sekejap, ini sekian lama, selama-lamanya. Maka aku akan persiapkan untuk yang selama-lamanya, bukan untuk yang sekejap. Kalau dia berpikir untuk yang sekejap mata, kemudian habis, kemudian yang kekal selama-lamanya, nggak pernah dipikirkan, berarti dia tidak cerdas. Nggak bisa berhitung mana yang lebih panjang, mana yang lebih penting, mana yang lebih harus dipentingkan. Nggak tahu dia. Tanyakan pada mereka, bagaimana kalau ada seseorang yang menyeberangi jembatan, ternyata jembatannya indah sekali, dia menginginkan untuk menyeberangi sungai tadi, tetapi ketika dia melihat indahnya jembatan tadi, dia bangun rumah di situ, dia tinggal di situ. Apa akan kita katakan? Dungu, bodoh dia. Tujuanmu itu bukan itu. Tujuan kamu itu ke sana. Tanah yang sangat luasnya. Adapun jembatan itu sekejap saja, selesai. Itulah barakallahu fikum gambaran dunia. Seseorang yang jalan menuju akhirat, tiba-tiba di dunia lupa dengan tujuannya. Fa'aina tadhabun? Fa'aina tadhabun? Kemana kalian akan pergi? Kemana kita akan pergi? Kemana seluruh manusia akan pergi? Apakah tetap di dunia selama-lamanya? Wallahi, kaum 'Ad ingin kekal di bumi tapi nggak berhasil. Fir'aun ingin selama-lamanya berkuasa tapi mereka tenggelam. Semua orang-orang yang sombong ingin hidup selama-lamanya, ternyata mati. Termasuk Khairul Anwar yang ingin hidup 1000 tahun lagi. Kemana dia? Mati. Jangan khayal. Jangan khayal aku ingin hidup 1000 tahun. 100 tahun aja belum tentu, apalagi 1000 tahun. Pikirkan apa yang setelah mati. Jangan pikirkan dunia. Dunia itu kita lewati. Kalau kita lewati dengan kebaikan-kebaikan, kita selamat. Tapi kita lewati dengan dosa dan kemaksiatan, kita celaka.
Kita lewati dengan keimanan, kita selamat. Tetapi kalau kita lewati dengan kedurhakaan, dengan kekufuran, dengan kesesatan, kebid'ahan, penyimpangan, maka celaka dia. An-nar telah menunggunya. Qala, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura." Yang demikian adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada kamu dari Rabbmu, dari hikmah. Maka jangan jadikan bersama Allah ilah yang lain. Engkau akan dilemparkan ke dalam jahannam dalam keadaan maluman madhura, dalam keadaan terhina, dalam keadaan tercela, dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rendah. Jangankan manusia, malaikat-malaikat Allah ancam dengan ancaman. Malaikat adalah ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, yang selalu mentaati perintah-perintah Allah SWT. Tapi Allah katakan, wa man yaqul minhum inni ilahun min dunih fadzalika najzihi jahannam. Kalau ada yang berkata dari malaikatku bahwa aku adalah ilah, maka najzihi jahannam, kami akan balas dengan jahannam. Kadzalika najzi dzalimin. Tapi para anbiya, para rasul, salawatullahi wassalamuhu alaih, kita masih ingat bagaimana riwayat yang sahih tentang syafaat. Ketika mereka dikumpulkan di mahsyar, dalam keadaan mereka sangat susahnya, mereka berkeringat, sebagian sampai ke mata kakinya, sebagian sudah sampai tenggelam di lututnya, sampai ada yang ke dadanya, dan sampai ada di lijamnya, di mulutnya, sehingga dia harus mendongak terus. Mereka berdatangan kepada para anbiya, kepada Adam alaihi salam. Ya Adam, engkau manusia pertama, engkau yang diciptakan Allah langsung dengan tangannya. Tolonglah kami, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Adam alaihi salam? Apa jawab Adam alaihi salam? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku pernah melanggar perintahnya, memakan buah khuldi. Aku khawatir Allah murka kepadaku. Innallaha qad ghadibal yaum ghadban. Allah telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang belum pernah dia murka sebelumnya dan gak akan murka setelahnya seperti ini. Berarti puncaknya kemarahan Allah Ta'ala. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Pergi kepada yang lain. Datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, juga sama. Menyatakan aku telah berdusta dengan 3 kedustaan. Ketika menyatakan bahwa patung yang paling besar yang menghancurkannya, ketika menyatakan istrinya sebagai saudaranya, ketakutan. Padahal itu tidak dikatakan dusta, dikatakan tauriyah. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Allah telah murka dengan kemurkaan yang gak pernah murka seperti itu sebelumnya dan gak akan murka seperti itu setelahnya. Diriku, diriku. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada selainku. Semua para nabi mengatakan aku takut pada Allah. Aku takut kepada Allah. Aku telah berbuat dosa. Aku telah salah. Allah telah murka. Apakah kita gak takut? Apakah kita yang bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat, kemudian tenang-tenang saja gak takut? Enggak khawatir Allah masukkan kita dalam neraka jahannam. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, para salihin, para syuhada, semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berkata, wallahi, kalaupun aku sudah masuk kaki kananku ke surga, aku belum yakin kalau kaki kiriku akan masuk dalam surga. Sungguh demi Allah, kalau ditanya akan dihisab atau jadi tanah saja, tidak surga, tidak neraka. Sungguh demi Allah, aku akan memilih jadi tanah saja. Aku khawatir ketika dihisab, aku diadab dalam neraka. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menyatakan dengan kalimat, ya laitani
syajaratun tu'dad. Ya laitani 'alafan tu'dad. Duhai kiranya aku ini makanan ternak kemudian dimakan, selesai. Enggak ada hisab, enggak ada surga, enggak ada neraka. Mereka dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum. Tidak ada seorang pun yang merasa tenang kemudian mendapatkan keselamatan. Tidak ada. Yang akan mendapatkan keselamatan, yang akan masuk surga adalah orang-orang yang memiliki rasa takut dalam hatinya dan memiliki kegelisahan dan memiliki kesedihan. Mereka lah yang akan masuk dalam surga. Mau bukti, mau dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun, qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin." Famanna Allahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Allah ceritakan ahli surga. Allah ceritakan penduduk surga. Aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Mereka saling bertanya dalam surga. Sudah mendapatkan keselamatan. Kenapa? Apa yang menyebabkan kita berhasil masuk surga? Qalu, mereka menjawab, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di dunia musyfiqin, takut pada Allah Ta'ala. Inna kunna qablu, kita dulunya di keluarga kami dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan gelisah. Famanallahu alaina, sekarang Allah berikan kepada kami kebahagiaan, ketentraman. Wa waqana 'adzabas samum, dan kami dilindungi dari 'adzabas samum. Tafsirnya berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullah tentang tafsir ayat ini. Qala yanbaghi liman lam yahzan an yakhafa an yakuna min ahlin nar. Sudah semestinya orang yang tidak sedih di dunia, tidak gelisah di dunia, harusnya dia khawatir masuk neraka. Kenapa? Karena Allah gambarkan orang yang masuk surga adalah orang-orang yang sedih di dunia. Apa ayatnya? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Ucapan penduduk surga. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan kita. Yang sedih di dunia, bahagia di akhirat. Yang takut di dunia, tentram di akhirat. Sebaliknya yang tenang di dunia akan takut di akhirat. Apa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah manusia mengira atau apakah mereka merasa tenang dari azab Allah yang mungkin akan turun di malam hari dalam keadaan mereka tidur? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah manusia mengira bahwa mereka atau apakah manusia merasa tenang dari azab Allah yang mungkin datang di pagi hari dalam keadaan mereka bermain-main? Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Faman ya'man makrallahi illa fala ya'man makrallah illa alqaumul khasirun. Tidaklah merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Yang merasa aman dari azab Allah akan takut yaumul qiyamah. Siapa yang takut dari azab Allah di dunia akan tenang yaumul qiyamah. Ini khonibina azakumullah. Lihat ucapan Ibrahim At-Taimi selanjutnya. Qala wa yanbaghi liman lam yusfiq an yakhafa an la yakuna min ahli jannah. Dan hendaklah orang yang tidak memiliki kesedihan dan rasa takut di dunia, yang tidak gelisah dengan dosa-dosanya, enggak takut pada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia khawatir dia enggak masuk surga. Hendaklah dia khawatir dia enggak masuk surga, karena yang masuk surga adalah orang-orang yang sedih di dunia. Kemudian mereka masuk surga dan berkata, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kita dulu di dunia dalam keadaan takut, dalam keadaan sedih. Qanibina azakumullah, kaum muslim yang saya hormati. Berkata Anas, kana aktsaru du'ain nabi, bahwa kebanyakan doa Nabi
Isinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada kalimat wa qina adzabannar. Jauhkah kami dari azab neraka. Jauhkan kami dari azab neraka. Qanifidina azakumullah. Mu'adz bin Jabal atau seorang sahabat yang lain ditanya, apa ucapanmu ketika sholat atau ketika engkau berdoa? Aku hanya minta surga dan aku berlindung dari api neraka. Indilah uksin dan danataka wala dan danata Mu'adz. Aku tidak bisa mengucapkan apa yang kau ucapkan wahai Rasul, atau apa yang diucapkan oleh Mu'adz. Aku nggak bisa, nggak hafal doa-doamu. Maka aku minta surga sama berlindung dari neraka. Bas, cuma itu. Apa kata Rasulullah SAW? Wa hal nudandin illa hadza. Tidaklah kami mengulang-ulang doa kami kecuali itu. Minta surga dan takut neraka, apalagi. Berarti mereka, para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu berlindung kepada Allah dari azab neraka. Dan selalu berpikir apa yang nanti akan terjadi setelah kematian. Ada hikmah yang sangat besar. Kenapa kita disuruh untuk mengingat kematian dan mengingat akhirat. Dalam hadis yang sahih, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Ketahuilah, dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang zuruha, ziarahilah. Fa innaha tudzakirukum bil maut. Atau dalam riwayat, fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Sekarang ziarahilah kubur, karena itu akan mengingatkan kalian kepada kematian, akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Disuruh untuk mengingat akhirat. Dan Rasulullah SAW berziarah kubur di tengah malam, sendirian. Sampai Aisyah kehilangan, kemana suamiku? Diikuti oleh Aisyah kemana gerangan beliau? Ternyata ke kuburan Baqiyah. Mendoakan mereka, kemudian pulang. Itu ziarahnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ziarahnya beliau bukan tamasya, bukan wisata religius, bukan rame-rame dengan bawa snack, makan-makan di sana, bukan. Tapi datang, melihat mereka, mendoakan mereka, dan kembali pun mengingat bahwa kita pun akan ke sana. Dan itu terungkap dalam ucapannya ketika salam. Assalamualaikum ya ahlal qubur, minal mu'minina wal mu'minat, antumus sabiqun, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Atau assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlad diyar, wahai penduduk kubur, kalian lebih dulu dan kami akan menyusul. Selalu diucapkan setiap masuk ke kuburan, assalamualaikum ya ahlad diyar, minal mu'minina wal mu'minat, antum sabiqun, wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Kami insyaallah akan menyusul kalian. Kami insyaallah akan menyusul kalian wahai ahlul qubur. Artinya kami akan mati seperti kalian. Selalu diulang, ingat terus bahwa aku akan mati, aku akan mati, aku akan mati. Apa yang sudah dipersiapkan? Di antara hikmah-hikmah kita mengingat kematian, kata Ibnu Daqqaq rahimahullah, yang pertama, ta'jilut taubah. Kalau kita ingat mati, kita akan bersegera taubat. Bersegera untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, menghentikan kemaksiatan yang biasa dikerjakannya, menghentikan berbagai macam dosa-dosa yang selalu dia kerjakan, dan bertaubat dengan taubatan nasuha, berhenti dengan benar-benar berhenti dan berazam untuk tidak mengulangi, dan menangis di hadapan Allah, ampunilah kami, ampunilah kami. Karena dia berpikir akan mati. Jangan sampai ketika mati belum taubat. Yang kedua, qana'atul qalbi. Hikmah kedua, hati menjadi qana'ah. Dapatnya cuma sekian, alhamdulillah. Oh, hidup saya berapa hari lagi? Gak tahu. Kenapa harus kecewa?
dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka diberi sekian alhamdulillah, diberi sekian alhamdulillah, diberi sekian alhamdulillah. Qanaah. Merasa syukur dengan apa yang ada, merasa cukup dengan apa yang ada. Ini kalau orang itu ingat kematian. Tetapi kalau lupa dengan kematian, serakah. Kalau lupa dengan kematian, tamak, serakah, nggak pernah merasa cukup, nggak pernah bersyukur. Kok cuma segini, kok cuma segitu? Hikmah yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah. Karena dia tahu akan mati. Sallu salatul muwaddi', salatlah dengan salat perpisahan. Bayangkan bagaimana kalau seorang tahu besok akan mati, pasti dia akan beribadah dengan sebaik-baik ibadah, akan beribadah dengan sekhusyuk ibadah. Kenapa? Karena merasa akan mati. Kamu besok akan dihukum mati, kamu akan digantung besok. Bagaimana kira-kira? Akan semangat beribadah. Kenapa kok dia semangat beribadah? Karena dia tahu akan mati. Thayyib, kalaupun nggak dihukum, kamu nggak yakin kamu akan mati? Walaupun nggak dihukum dengan hukum gantung, apakah nggak yakin kalau kita akan mati? Walaupun belum tahu kapan, entah esok, entah lusa, entah bulan depan, entah tahun depan. Wallahu ta'ala alam. Allah Subhanahu wa ta'ala memegang ubun-ubun kita. Kapan Allah kehendaki, Allah cabut nyawa kita. Maka tentunya dengan demikian akan bertambah ibadah. 3 hikmah ini akan didapat kalau kita selalu ingat kematian. Sebaliknya kalau kita melupakannya akan ditimpa 3 bencana. Masih ucapan Ibnu Daqqaq rahimahullah. Bencana pertama, taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Nanti gampang, nanti saja gampang. Nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah begini, nanti kalau sudah selesai, saya kan masih terlibat, masih terkait dengan kerjaan saya. Nanti kalau saya sudah pensiun, saya akan taubat. Nanti kalau saya sudah selesai usaha saya akan taubat. Nanti kalau saya sudah kaya, saya akan taubat. Dia tidak sadar kalau besok dia akan mati. Yang kedua, tarkur ridha bil kafaf. Tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas, selalu serakah, selalu tamak dengan dunia, hatta zurtumul maqabir, sampai benar-benar mati, baru dia menyesal. Yang ketiga, at-takasul, akan bermalas-malasan dalam beribadah, karena merasa nanti saja kalau sudah tua saya akan beribadah. Ini khonibina a'azakumullah, hikmah dari mengingat kematian dan bahayanya kalau kita melupakan kematian. Assalamualaikum taufiq wal hidayah. Wa nasallahu ta'ala assalamu wal afiyah fid dunya wal akhirah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.